Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti biasa saya mau share materi prakarya tentang kerajinan bahan limbah keras. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, namun sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan limbah keras? Jadi, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan yang kedua, limbah keras anorganik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan limbah keras organik dan limbah keras anorganik? Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, jadi untuk limbah keras ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengolahan limbah organik dan anorganik. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Untuk sanitasi yaitu suatu metode pengolahan sampai terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu pembakaran. Jadi sampah dibakar di dalam alat insinerator, kemudian hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Dan yang terakhir yaitu penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras memiliki prinsip yang sama yaitu dengan sistem 3R, reduce, reuse, recycle. Yang pertama yaitu mengurangi atau reduce, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kembali atau reuse. Jadi kita itu harus bisa memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle. Jadi barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Dan tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya yaitu untuk bahan kerajinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya, cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, yaitu sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Nah, hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan. Tetapi, diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Selanjutnya yaitu limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan
harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya, pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Nah, meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk kerajinan, dan teknik pembuatannya pun bervariasi. Nah, adapun proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, di bawah ini merupakan proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama yaitu pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Nah, yang kedua yaitu pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Dan yang keempat yaitu pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Selanjutnya yang kelima yaitu pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Jadi, bahan limbah yang sudah kering dapat difinishing agar mudah diproses menjadi karya. Adapun untuk proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas.